Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosi Elvia Cindy. Saya dari Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang makalah saya. Judulnya Psikologi Islam. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin. Poin pertama yaitu munculnya sejarah psikologi Islam. Oke, langsung aja. Sejarah lahirnya psikologi Islam ini karena adanya persentuhan antara agama dengan psikologi. Nah, dalam psikologi Islam ini memiliki 4 periode. Periode pertama, pada abad ke-19, psikologi ini sebagai sains. Nah, di periode ini persentuhan agama dengan psikologi belum muncul. Terus periode kedua, abad ke-19 akhir atau abad ke-20 awal. Nah, dalam abad ini para psikologi ini berusaha untuk mengkaji dan menafsirkan perilaku keagamaan berdasarkan konsep dan teori. Jadi, para psikologi ini berusaha untuk mengenal sebuah perilaku manusia atau kejiwaan manusia. Terus, periode ketiga, pada tahun 1930 sampai 1950-an terjadi kemerosotan, yaitu saling tidak menghargai antara psikologi dan keagamaan. Terus periode keempat dimulai tahun 1960 sampai 2001, psikologi ini mulai berkembang. Psikologi ini mengarah ke nilai, budaya, agama sebagai patokan mereka. Jadi dalam sejarah singkat itu yang saya sampaikan. Terus ada poin kedua, yaitu ada tokoh-tokoh. Nah, tokoh pertama ini Ja'far As-Shiddiq. Tokoh ini lahir di Madinah. Terus beliau menguasai ilmu pengetahuan keagamaan yang sangat luas. Dan beliau berpendapat bila nafsu itu dapat memunculkan sifat keegoisan, sedangkan sifat kalbu ini mendorong manusia untuk mencintai Allah seikhlas mungkin dan setulus mungkin. Terus di sini ada Al-Ghazali. Al-Ghazali ini berpendapat bahwa ilmu jiwa merupakan salah satu jalan dalam mengenal Allah. Jadi beliau ini membagi 4 sifat manusia. Yang pertama, sifat hewan buas. Sifat hewan buas ini yang ditafsirkan kepada beliau bahwa manusia berperilaku permusuhan, kayak kebencian, terus menyerang terhadap manusia lain kayak gitu. Terus yang kedua, sifat hewan liar. Sifat hewan liar ini ditafsirkan dalam perilaku kejahatan, ketamakan, dan seksual. Selanjutnya yang ketiga, sifat syaitan atau setan. Sifat syaitan ini dia bersifat munafik. Jadi dia baik di depan, namun niat dan tujuannya sangat tidak baik. Yang terakhir, sifat keturunan. Nah, sifat keturunan ini sangat cinta terhadap kekuasaan. Terus kebesaran, kekhusyuan, dan kesombongan. Terus di sini ada tokoh Ibnu Sina. Tokoh Ibnu Sina ini berpendapat jiwa juga kesempurnaan awal bagi tubuh manusia.
jiwa ini menurut beliau dia kurang sepakat dengan ungkapan Aristoteles bahwa jiwa manusia rusak bersama dengan rusaknya fisik. Seperti itu. Terus Ibnu Sina ini menyampaikan psikologi adalah berusaha untuk merekomendasikan antara keyakinan dan nalar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perkembangan psikologi Islam. Nah, psikologi Islam ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, periode klasik. Periode klasik ini merupakan masa kemajuan, keemasan, kejayaan Islam di dalam fase 2 ini. Fase pertama, fase ekspansi. Terus integrasi dan pusat kemajuan. Terus di sini ada periode pertengahan dan periode modern. Oke, dalam fase-fase ini sangat bermanfaat untuk kita mengenal sejarah-sejarah atau tentang psikologi Islam. Jadi, sekian dari saya. Jika ada kekurangan atau kurang puas untuk menjelaskan, saya mohon maaf. Oke, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.